Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Karena di masa pandemi ini, jangan sering keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Nah, perkenalkan, saya Prayudi Adnan dari Prodi Pendidikan Geografi UNES. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan flora dan fauna. Nah, ini merupakan kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis bahan flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Nah, dari kerusakan lingkungan sendiri, yaitu merupakan kemerosotan atau deteriorisasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, serta kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar yang ada di permukaan bumi. Kerusakan lingkungan adalah salah satu hal paling berbahaya dari 10 ancaman di dunia. Nah, ini merupakan beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu letusan Gunung Merapi. Nah, letusan Gunung Merapi merupakan proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung berapi akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Letusan ini sering terjadi di wilayah Jogja, tepatnya di Gunung Merapi. Dan di bawah tersebut merupakan gambar dari letusan Gunung Merapi. Yang kedua, ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Pada gambar tersebut, pada bagian bawah itu merupakan gambar dari gempa bumi. Bisa dilihat gambarnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu banjir. Banjir merupakan keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan pada setiap daerah-daerahnya. Banjir ini biasanya disebabkan oleh membuang sampah sembarangan atau akibat penggundulan hutan yang mengakibatkan hilangnya sumber resapan pada air. Dan hal tersebutlah yang akhirnya menyebabkan bencana banjir. Yang keempat ada tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran seperti bergerak ke bawah atau keluar lereng. Akibatnya dari tanah longsor sendiri, lingkungan di sekitar menjadi rusak dan banyak memakan korban jiwa. Nah, gambar di bawah tersebut merupakan bencana tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Yang kelima ada badai angin. Badai angin adalah angin kencang atau bisa juga disebut dengan badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin memiliki kecepatannya yaitu 120 km per jam atau bisa saja melebihi. Dan di bawah tersebut merupakan gambar dari badai angin. Yang keenam ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah membuang sampah secara sembarangan
Lalu pada sampah-sampah tersebut tidak diolah atau diuraikan sehingga sampah tersebut mencemari lingkungan dan kesuburan tanah yang mengakibatkan daerah tersebut sangat sulit untuk wilayah pertanian karena tanahnya yang kurang subur. Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari pencemaran lingkungan yang mengakibatkan daerah menjadi kumuh dan pencemaran pada air. Yang ketujuh, perburuan liar. Nah, perburuan liar merupakan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal, sehingga bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Pada perburuan liar ini mengakibatkan hilangnya populasi hewan dan tumbuhan liar dan juga punahnya hewan dan juga tumbuhan. Nah ya, di materi selanjutnya yaitu berbagai kerusakan lingkungan. Yang pertama ada kerusakan hutan. Dalam hal memenuhi kebutuhan, manusia terkadang mengeksploitasi hutan terlalu besar, bahkan dengan menggunakan praktik ilegal, logging, dan perburuan liar yang marak di Indonesia. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar yang terjadi kerusakan hutan. Yang kedua ya, selanjutnya ada kerusakan hutan di wilayah perairan. Yang pertama, mengeksploitasi hasil laut. Praktik penangkapan ikan yang menggunakan alat yang tidak memperhatikan kelestarian biota laut. Misalnya saja menangkap ikan menggunakan jaring berukuran kecil, lalu menggunakan racun dalam menangkap ikan dan menggunakan bahan peledak. Hal tersebut mengakibatkan ekosistem ikan-ikan kecil atau bibit-bibit ikan tersebut akan punah, sehingga mengakibatkan ekosistem menjadi hilang. Selanjutnya yaitu merusak habitat makhluk air. Penggunaan alat-alat serta racun tersebut mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak dan hewan yang ada di terumbu karang tersebut menjadi mati. Nah, gambar tersebut merupakan gambar merusak habitat dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol. Yang terakhir yaitu pencemaran laut. Pencemaran ini terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan kelestarian di lingkungan sekitarnya, terutama di wilayah perairan. Nah, ini merupakan bentuk konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, pengertian dari konservasi flora merupakan pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan juga nilainya. Manfaat dari konservasi tersebut yaitu 1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan dan tumbuhan. Yang kedua, melindungi flora dan tanah lingkungan dari kerusakan dan ancaman kepunahan. Yang terakhir, menjaga tingkat keanekaragaman hayati agar tetap tinggi sehingga mampu menopang kehidupan. Tujuan dari konservasi flora yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi sumber keilmuan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan dan makanan. Nah, ini konservasi fauna di Indonesia merupakan pengelolaan satwa yang pemanfaatannya
dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Itu merupakan konservasi fauna yang dilakukan di NTT, yaitu konservasi untuk ekosistem komodo. Manfaat dari konservasi fauna: melindungi fauna dari ancaman kepunahan, menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, menjadi tempat atau objek wisata, menambah sumber devisa negara, menjadi tempat belajar di lapangan atau praktek, dan menjadi tempat penelitian. Tujuan dari konservasi fauna: menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, menjaga keanekaragaman fauna yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya saja makanan dan binatang ternak. Pada konservasi tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, in situ, merupakan konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat asli. Pada in situ ini terdapat 7 kategori, yaitu cagar alam, suaka marga satwa, taman laut, taman buru, hutan atau taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional. Yang kedua, yaitu konservasi secara ex situ, merupakan konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Misalnya saja konservasi flora di Kebun Raya Bogor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam tutur kata, saya minta maaf. Sebelum pembelajaran saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Karena ini merupakan masa pandemi, tetap gunakan masker dan jangan sering keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.